Mertua saya menyiramkan secangkir kopi panas ke wajah ayah saya. Di meja makan, saya sendiri. Hanya karena ia menganggap kami keluarga miskin yang tidak pantas duduk satu meja dengannya. Ayah saya tidak berteriak. Ayah hanya menyeka wajahnya pelan, menatap perempuan itu, lalu berbisik satu kalimat. Bisnis Anda dan bisnis anak Anda akan saya hancurkan dalam 3 hari. Mereka tertawa. Mereka pikir ayah saya hanya penjaga gudang tua dari kampung. Mereka tidak tahu siapa lelaki berkemeja lusuh yang barusan mereka hina itu sebenarnya. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Kalau kalian percaya bahwa harga diri jauh lebih mahal daripada uang, tolong tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tulis di kolom komentar nama kalian dan dari kota mana, supaya saya tahu kalian menemani sampai akhir. Mari kita mulai. Nama saya Anindya, 32 tahun. Saya bekerja sebagai desainer interior di sebuah firma kecil di kawasan Tebet, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menikah dengan Bagas. Dan selama 5 tahun itu pula, saya menjadi sasaran tembak ibu mertua saya, Bu Ratna. Bu Ratna bukan ibu mertua biasa. Ia pemilik Wiranata Group, sebuah perusahaan catering dan penyelenggara acara yang sedang naik daun di Jakarta. Di matanya, dunia terbagi 2. Ada orang berharga dan ada debu. Saya, menurutnya, masuk golongan kedua. Suami saya, Bagas, tidak pernah membela saya. Ia memilih berdiri di sisi ibunya demi ketenangannya sendiri. Setiap kali Bu Ratna menghina, Bagas hanya menunduk atau lebih buruk lagi, ikut tertawa. Lalu ada Damar, adik ipar saya, 28 tahun, calon penerus Wiranata Group, pangeran kesayangan Bu Ratna. Damar punya kebiasaan merekam apapun yang menurutnya lucu dengan ponselnya, dan penghinaan terhadap saya, baginya, adalah hiburan paling lucu. Rumah yang saya dan Bagas tempati di Bintaro adalah rumah sewa sederhana, yang sahabat tidak tahu, dan yang Bagas pun tidak pernah tahu, adalah siapa yang membayar uang sewanya. Ayah saya, Bapak Hartono. Beliau membayarnya lunas setahun penuh, diam-diam, agar Bagas tidak merasa harga dirinya terluka. Saya tidak pernah menceritakan detail itu pada siapapun, karena di mata keluarga Bagas, kesederhanaan adalah sinonim dari kemiskinan, dan kemiskinan bagi mereka adalah dosa yang tak termaafkan. Sejujurnya, bahkan saya pun tidak sepenuhnya mengenal ayah saya. Sejak kecil, saya tumbuh di rumah sederhana di kampung, bersama ibu yang kini sudah tiada. Ayah sering pergi berhari-hari, katanya, untuk mengurus pekerjaan di kota. Beliau selalu pulang dengan tas usang dan kemeja sederhana. Tidak pernah ada kemewahan. Tidak pernah ada cerita tentang uang. Hanya ada satu hal yang ganjil. Setiap kali ada masalah besar di kampung, jalan rusak yang tiba-tiba diperbaiki, sekolah yang mendadak dapat bantuan, klinik yang muncul entah dari mana. Ayah selalu tahu lebih dulu dan selalu tersenyum kecil. Ada orang baik yang mengurusnya, katanya. Saya kira beliau hanya warga biasa yang beruntung. Saya tidak pernah bertanya lebih jauh. Saya tidak tahu orang baik itu adalah ayah saya sendiri. Beliau membesarkan saya dengan satu prinsip yang diulangnya terus. Anindya, kalau kamu punya sesuatu, jangan tunjukkan untuk dipuji. Tunjukkan saat dibutuhkan. Orang yang harus pamer untuk dihormati sebenarnya tidak punya apa-apa. Saat itu saya pikir itu hanya nasihat orang kampung. Bertahun-tahun kemudian, saya baru tahu itu adalah filosofi seorang konglomerat yang memilih hidup di balik layar. Malam itu seharusnya menjadi titik balik, atau setidaknya malam gencatan senjata. Ayah saya datang jauh-jauh dari kampung halamannya di Jawa Tengah untuk makan malam bersama keluarga besar Bagas. Bagi saya, ini upaya terakhir. Saya ingin Bu Ratna melihat bahwa saya dan keluarga saya bukan sekedar debu yang bisa disingkirkan kapan saja. Saya menghabiskan berjam-jam menata meja makan, memastikan setiap piring dan gelas bersih mengkilap. Saya memasak rendang, opor, dan sayur asam, masakan kesukaan Bagas, dengan tangan saya sendiri. Saya berharap kesempurnaan kecil ini bisa menutup jurang sosial
yang tak pernah terucapkan di antara kami. Tepat pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Jantung saya berdebar. Bagas sudah pulang lebih dulu dari kantor, tapi ia hanya berdiri di dapur sambil menatap ponselnya, berpura-pura sibuk. Pintu terbuka. Aroma parfum mahal langsung menyeruak ke ruang tamu mungil kami. Bu Ratna masuk dengan langkah tegap. Kepalanya terangkat tinggi, seolah sedang berjalan di lobi hotel, bukan di ruang tamu menantunya. Gaun sutra merun, kalung berlian di lehernya. Di belakangnya, damar, jam tangan mahal, jas kasual merek terkenal, dan ponsel yang sudah siap di tangan. Jadi ini rumahnya, kata Bu Ratna. Matanya menyapu seluruh ruangan dengan jijik. Saya kira kamu bilang menyewa tempat yang layak, Anindya. Ini seperti gudang yang dicat ulang. Panas sekali. AC-nya berfungsi. Tidak. Saya memaksakan senyum. Selamat datang, Bu. Damar, mari masuk. Ayah sudah menunggu di dalam. Bagas langsung mendekati ibunya, mencium tangannya dengan hormat berlebihan. Bu, maaf. Agak sempit, tapi ini yang terbaik yang bisa Anindya siapkan. Ia melirik saya dengan tatapan menyalahkan. Hati saya perih. Bagas selalu memilih sisi yang nyaman untuknya. Ayahmu. Bu Ratna mengernyit. Yang dari kampung itu, apa dia sudah mandi? Saya tidak mau karpet baru saya kotor. Damar mengangkat ponselnya. Pura-pura merekam. Tenang, Bu. Kalau bau, kita bisa pura-pura batuk saja. Saat itulah ayah saya muncul dari ruang tengah. Beliau hanya mengenakan kemeja katun biru muda yang sudah sedikit pudar dan celana krem sederhana. Penampilannya nyaris berlawanan total dengan kemewahan yang dibawa Bu Ratna dan Damar. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang mengakar. Mata ayah memancarkan kehangatan, sekaligus kedalaman yang sulit ditembus. Selamat malam, Nak Bagas, Nak Damar, dan Ibu Ratna. Saya Hartono, ayahnya Anindya. Ayah mengulurkan tangan dengan suara lembut berwibawa. Bu Ratna hanya menyodorkan ujung jari telunjuknya, menyambut salam itu dengan dingin. Ratna Wiranata, saya rasa Anda tidak perlu tahu urusan bisnis saya. Yang penting, Anda tahu, kami keluarga terpandang di kota ini. Jadi, jaga sikap. Damar bahkan tidak menyentuh tangan ayah. Ia hanya tertawa kecil sambil melirik jam tangannya. Saya harap Anda tidak datang untuk minta modal usaha. Kami sedang sibuk. Lusa kami mengurus pernikahan anak pejabat. Jangan buang waktu kami. Kalimat Damar menusuk saya seperti pisau dingin. Saya menoleh ke Bagas, berharap ia membela, atau setidaknya menegur adiknya. Tapi Bagas hanya menyenggol lengan saya pelan, memberi isyarat agar saya bersabar. Saya benar-benar merasa sendirian. Ayah tidak marah. Beliau hanya menarik tangannya kembali, lalu tersenyum tipis. Senyum yang penuh makna. Senyum yang justru membuat Bu Ratna jengkel. Kenapa Anda tersenyum? Ada yang lucu dari ucapan anak saya, desaknya. Tidak ada yang lucu, Bu, jawab ayah tenang. Saya hanya berpikir, kita punya definisi kesibukan yang sangat berbeda. Kami pun duduk di meja makan, dan dari situ, malam saya runtuh perlahan. Sebelum saya lanjutkan tentang malam itu, izinkan saya menceritakan luka yang lebih tua. Karena penghinaan malam itu bukan yang pertama. Ia hanya puncak dari gunung yang sudah 5 tahun saya daki sendirian. Di tahun pertama pernikahan, saya kehilangan kandungan saya, bayi pertama kami. Saat saya masih lemah di ranjang rumah sakit, Bu Ratna datang. Bukan membawa doa, ia membawa kalimat. Mungkin ini tanda. Rahim dari keluarga miskin memang tidak sekuat keturunan terpandang. Bagas yang berdiri di samping saya hanya diam. Saya menunggu ia membela. Ia tidak. Itu pertama kalinya saya belajar bahwa di pernikahan ini saya sendirian. Di tahun kedua, saat saya baru saja menyelesaikan proyek desain pertama yang saya banggakan, saya menunjukkan fotonya di meja makan keluarga. Bu Ratna melihatnya sekilas, lalu berkata, "Pekerjaan tukang gambar. Untung saja ada Bagas yang menafkahimu. Kalau tidak, kamu makan apa?" Damar tertawa, lalu mengangkat ponselnya, merekam wajah saya yang malu. Rekaman itu, katanya, untuk koleksi momen lucu keluarga di tahun ketiga saat Lebaran.
Seluruh keluarga besar Bagas berkumpul di rumah mewah Bu Ratna. Saya datang membawa rendang dan nastar buatan saya sendiri, berharap diterima. Bu Ratna menyuruh pembantunya membuang makanan saya ke tempat sampah di depan semua orang. Kita tidak makan masakan kampung di rumah ini, katanya. Saya memunguti harga diri saya dari lantai marmer itu, sambil tersenyum. Agar tidak merusak suasana. Setiap kali saya mengadu pada Bagas, jawabannya selalu sama. Sabar, Anindya. Ibu sudah tua, jangan buat keributan. Sabar. Kata itu menjadi penjara saya selama 5 tahun. Saya menelan setiap penghinaan demi sebuah pernikahan yang ternyata hanya saya yang menjaganya. Yang menahan saya tetap berdiri. Selama itu hanya satu orang, ayah saya. Setiap kali saya menelpon dengan suara serak. Beliau tidak pernah menyuruh saya bersabar. Beliau hanya berkata, Anindya, harga diri itu seperti tabungan. Jangan dihabiskan untuk orang yang tidak menyimpan apapun untukmu. Suatu hari, ayah akan menjemputmu pulang dengan kepala tegak. Saya kira itu hanya kata-kata penghibur seorang ayah. Saya tidak tahu beliau menyimpan kekuatan untuk benar-benar melakukannya. Itulah kenapa malam makan malam itu begitu berarti bagi saya. Saya ingin untuk sekali saja semua luka itu disembuhkan dengan satu penerimaan. Saya tidak tahu malam itu justru akan menjadi malam ketika semua topeng akhirnya jatuh. Bu Ratna mengeluhkan segalanya. Taplak meja yang menurutnya murahan, sendok garpu tanpa merek, sampai masakan rumahan yang saya siapkan dengan susah payah. Astaga, Anindya, kenapa tidak pesan catering dari tempat kami saja? Masakanmu ini terlalu sederhana. Sejak kapan Bagas makan makanan serendah ini? Saya menahan air mata. Bu, ini masakan kesukaan Bagas. Saya membuatnya dengan cinta. Bu Ratna mendengus. Cinta. Cinta tidak bisa membayar tagihan. Cinta tidak bisa membeli aset. Lihat ayahmu. Sampai sekarang masih terlihat seperti kuli pasar. Jangan bicara soal cinta. Bicaralah soal aset dan koneksi. Damar dan Bu Ratna lalu sibuk memamerkan kekayaan. Investasi terbaru, acara besar yang mereka kelola. Betapa rendahnya orang yang hanya mengandalkan gaji bulanan. Bagas ikut menimpali, memuji setiap kalimat ibunya. Di sisi lain meja, ayah saya hanya mendengarkan, sesekali mengangguk. Beliau tidak menyombongkan apapun. Setiap kali Bu Ratna memojokkannya soal pekerjaan, ayah menjawab samar. Saya hanya mengurus beberapa hal. Bu, kebanyakan di balik layar. Jawaban itu malah membakar mereka. Di balik layar, Damar tertawa. Pasti tukang sapu atau buruh shift malam. Tidak mau pamer, karena memang tidak ada yang bisa dipamerkan. Bu Ratna ikut menunjuk-nunjuk ke arah ayah dengan gerakan kasar. Lihat, Bagas, istrimu ini memang dari keluarga yang tidak tahu diri. Tidak tahu standar hidup. Disitulah kesabaran saya habis. Saya bangkit. Tangan saya mengepal di sisi tubuh. Bu, cukup. Itu ayah saya. Anda tidak punya hak menghina beliau seperti itu. Bagas menarik lengan saya. Anindya, duduk. Jangan buat ibu marah. Dia sudah keterlaluan. Mas, suara saya bergetar. Air mata saya menggenang melihat saya hampir menangis. Bu Ratna justru merasa menang. Ia tersenyum sinis. Tangannya meraih cangkir kopi panas di depannya. Matanya menatap ayah saya dengan penghinaan penuh. Lihat ini, Pak Hartono, si miskin. Bu Ratna berdiri, mendekat, dan menuangkan kopi panas itu ke kemeja katun ayah saya. Cairan hitam kecoklatan itu meresap, meninggalkan noda besar di dada. Ini simbol betapa kotornya status Anda di mata saya. Anda hanya sampah yang dibawa oleh putri Anda. Ia meletakkan cangkir itu kembali dengan keras. Suaranya meninggi, penuh kemenangan. Bagas hanya mundur selangkah, tidak berani melawan ibunya. Damar mengangkat ponsel, merekam. Tertawa terbahak-bahak, saya berteriak. Saya langsung menghampiri ayah. Ayah, panas tidak? Kenapa ibu tega begini? Ayah saya tetap berdiri tegak. Beliau menutup mata sejenak, menarik napas, lalu membuka matanya. Dan seketika, semua tawa di ruangan itu terhenti. Ketenangan di mata ayah lenyap, digantikan kilatan amarah yang dingin dan mematikan. Wajah yang biasanya lembut itu
kini mengeras. Beliau mengambil serbet, membersihkan kemejanya dengan sangat tenang. Tapi setiap gerakannya dipenuhi ancaman yang tak terucapkan. Ayah melangkah maju, mendekati Bu Ratna, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Senyum itu kembali, tapi kali ini senyum yang membuat bulu kuduk Bu Ratna meremang. Beliau mencondongkan tubuh, berbisik. Suaranya sangat rendah, penuh otoritas yang mencekam. Bisnis Anda dan bisnis anak Anda akan saya hancurkan dalam 3 hari, tanpa emosi yang meledak. Justru itu yang membuatnya mengerikan. Bu Ratna sempat tersentak, tapi ia cepat pulih. Tawa sinisnya kembali meledak. Hancurkan. Anda pikir Anda siapa? Miliarder dari kampung. Anda tidak punya apa-apa selain kemeja butut yang baru saja saya siram. Bagas, Damar, dengar ini. Lelaki miskin ini mengancam kita. Ayo kita tertawakan. Damar dan Bagas pun ikut tertawa, menganggap ancaman ayah hanya gertakan pecundang yang harga dirinya terluka. Tawa mereka memenuhi ruang tamu yang terasa semakin sempit dan panas. Saya berdiri di antara tawa mereka dan wajah datar ayah saya. Air mata kemarahan membasahi pipi saya. Saya merasa hina dan saya melihat ayah saya dihina habis-habisan di depan mata saya sendiri. Ayah, kita pulang sekarang, kata saya, menggandeng lengan beliau. Tunggu. Ada satu hal lagi sebelum kita pergi. Ayah menyentuh saku kemejanya yang basah, mengambil sesuatu, meletakkannya di atas meja. Sebuah kartu nama dengan desain minimalis. Hanya bertuliskan satu kata di tengah, Hartono. Dan di sudut bawah, sebuah logo kecil yang terukir sangat elegan. Bu Ratna dan Damar tidak memperhatikan logo itu. Mereka hanya melihat namanya, lalu tertawa lagi. Kartu nama. Anda pikir ini lelucon? Tertulis apa? Hartono, penjual pecel lele terkaya se-Jawa Tengah. Ejek Damar. Simpan baik-baik kartu itu. Bu, kata ayah pelan. Karena dalam beberapa hari ke depan, Anda akan sangat merindukan nama yang tertera di sana. Beliau menoleh ke saya. Ayo, Nak, sudah waktunya kita menunjukkan pada mereka arti kehormatan yang sebenarnya. Kami melangkah keluar, meninggalkan mereka yang masih tertawa. Di luar, ayah tidak menuju mobil butut seperti bayangan keluarga Bagas. Sebuah sedan hitam mengkilap sudah menunggu di tepi jalan. Sopir berseragam rapi membukakan pintu. Bu Ratna sempat mengintip dari jendela. Ia melihat ayah masuk ke mobil mewah itu, tapi ia hanya menepisnya. Paling-paling taksi online. Dasar miskin. Hanya mampu naik sekali-sekali. Di dalam mobil, ayah merangkul saya yang masih sesenggukan. Tenang, sayang. Mereka tidak tahu siapa ayah. Mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka sentuh. Ayah mengeluarkan ponsel, memutar sebuah nomor. Pak Surya, ini saya, Hartono. Jalankan rencananya. Sekarang. Suaranya berubah dingin dan tegas. Saya yang mendengarnya pun merinding. Saya ingin semua koneksi dan fasilitas yang terkait Wiranata Group dibekukan, ditarik, diputus total. Dan pastikan mereka tidak tahu siapa yang menekan tombolnya. Sampai semuanya benar-benar hancur. Malam itu, di tengah tawa kemenangan mereka, Bu Ratna dan anak-anaknya tidak menyadari satu hal. Mereka baru saja menendang harimau yang sedang tidur. Mereka menghina bukan sekadar lelaki tua dari kampung. Mereka menghina pendiri Hastana Group, holding raksasa yang selama bertahun-tahun, tanpa mereka sadari, menjadi darah tak terlihat dalam bisnis keluarga Wiranata. Keesokan paginya, kedamaian di rumah mewah Bu Ratna terasa palsu. Beliau menyeruput kopi paginya dengan senyum puas. Masih membayangkan wajah terhina ayah saya semalam. Ia menceritakan ulang adegan penyiraman kopi itu pada Bagas dan Damar, membuat mereka tertawa. Seolah itu lelucon paling lucu di dunia. Lihat, Bagas. Setidaknya sekarang orang itu tahu tempatnya. Dia tidak akan berani lagi mendekati kita, kata Bu Ratna sambil mengelap bibirnya dengan serbet sutra. Bagas mengangguk. Lega baginya. Kenyamanan dan pengakuan ibunya adalah prioritas utama. Ia sama sekali tidak memikirkan perasaan saya atau
kebenaran di balik ancaman dingin ayah. Sementara itu, di menara tertinggi kawasan SCBD, ayah saya duduk di kursi eksekutifnya. Di hadapannya, Pak Surya, pengacara kepercayaan, sekaligus tangan kanannya menelaah tumpukan dokumen. Ayah tidak terlihat seperti orang yang baru saja dihina. Aura kekuasaannya memenuhi seluruh ruangan. Apa Bapak yakin ini akan jadi guncangan besar bagi Wiranata Group? Kita penyokong utama mereka di 3 lini bisnis vital. Tanya Pak Surya hati-hati. Sangat yakin. Surya, jawab ayah. Mereka mengira kesederhanaan adalah kelemahan. Mereka menyentuh harga diri saya. Dan yang lebih parah, harga diri putri saya. Harga yang harus mereka bayar adalah kesombongan mereka sendiri. Saya berdiri di samping ayah pagi itu, mendengarkan rencana yang sudah disusun semalam suntuk. Pertama, pemutusan kontrak sepihak. Bukan hanya kontrak catering, semua kontrak logistik dan suplai bahan baku yang selama ini, tanpa Bu Ratna sadari, dikendalikan oleh anak perusahaan Hastana Group. Kedua, penarikan mendadak seluruh fasilitas pinjaman lunak dari bank-bank rekanan ayah. Fasilitas yang selama ini menjadi modal kerja utama Wiranata Group. Ketiga, pembekuan aset-aset penting yang dijadikan jaminan. Aset yang ternyata memiliki masalah legalitas. Dan kini berada di bawah pengawasan ketat tim hukum ayah. Saya ingin mereka merasakan betul artinya kehancuran, kata ayah. Saya ingin mereka tahu rasanya berdiri tanpa sokongan sepeser pun. Lakukan secara serentak. Surya, mulai siang ini, siang harinya, di kantor Wiranata Group, Damar sedang merayakan kemenangan kecil. Ia baru mendapat kabar bahwa salah satu pesaing utama mereka mengalami masalah. Ia bersorak, merasa bisnisnya tak tertandingi. Lalu, telepon berdering. Panggilan dari klien terbesar mereka, Pak Sutejo, penyelenggara pernikahan akbar anak pejabat yang akan digelar lusa. Wajah Damar pucat seketika. Pak Sutejo, Anda tidak bisa membatalkan kontrak sekarang. Semua sudah kami siapkan, teriaknya. Maaf, Nak Damar, ini bukan pembatalan dari saya. Ini perintah dari holding pendana kami. Mereka memutus semua kerjasama dengan Wiranata Group. Katanya ada masalah etika bisnis yang serius. Masalah etika. Holding apa? Siapa mereka? Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Tapi mereka sangat besar. Saya hanya menerima instruksi untuk menghentikan semua transaksi dengan Anda. Telepon ditutup. Damar mematung. Ponselnya nyaris terlepas dari tangan. Kerugian dari satu pembatalan ini saja mencapai puluhan miliar. Belum termasuk denda. Belum sempat ia menenangkan diri, telepon kedua masuk dari supplier utama bahan baku. Maaf, Pak Damar, kami harus menahan semua pengiriman. Kami baru menerima instruksi dari perusahaan induk untuk menghentikan suplai ke klien yang riwayat kreditnya sedang dibekukan. Pendanaan. Kalian perusahaan raksasa. Ada apa? Maaf, Pakistan. Ini perintah dari atas. Saat itulah Damar mulai merasa janggal. Dua perusahaan raksasa membatalkan kerjasama secara bersamaan dalam satu siang. Perusahaan yang selama ini stabil, pikirannya melayang ke bisikan dingin ayah saya semalam. Tapi ia menertawakan dirinya sendiri. Mustahil. Orang miskin itu tidak mungkin punya kekuatan sebesar ini. Ini hanya kebetulan. Damar, dalam keputusasaannya, mencoba satu langkah terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Diam-diam, tanpa sepengetahuan ibunya, ia mengalihkan beberapa aset yang tersisa ke namanya. Berniat kabur dengan sisa harta itu sebelum semuanya disita. Ia pikir tidak ada yang tahu, tapi setiap rekening yang ia sentuh, setiap transfer yang ia coba, seolah membeku di tengah jalan. Bank menahan transaksinya dengan alasan pemeriksaan kepatuhan. Tangan tak terlihat itu bahkan sudah memprediksi gerakannya sebelum ia bergerak. Saat Bu Ratna mengetahui apa yang dicoba anak kesayangannya, ia hanya bisa duduk membisu. Pangeran kebanggaannya. Ternyata yang pertama menyiapkan jalan kabur. Lalu datang hari yang paling memalukan. Di sebuah acara amal sosialita yang dulu rutin mereka hadiri sebagai tamu kehormatan, nama Bu Ratna dicoret dari daftar undangan ketika ia tetap nekat datang. Petugas dengan sopan menahannya di pintu. Maaf, Bu,
Anda tidak terdaftar. Di belakang petugas itu, ia melihat para perempuan yang dulu memujinya, kini berbisik dan tersenyum sinis ke arahnya. Bu Ratna pulang dengan langkah yang dulu tegap, kini terseret. Untuk pertama kalinya, ia mengerti bagaimana rasanya berdiri di ambang pintu, ditolak, dianggap tidak berharga. Persis seperti yang dulu ia lakukan pada keluarga saya. Malam itu, kata Bagas kemudian pada penyelidiknya. Bu Ratna duduk lama menatap sebuah benda kecil di telapak tangannya. Kartu nama bertuliskan satu kata, Hartono, dengan logo elegan di sudutnya. Kartu yang dulu ia tertawakan, yang nyaris ia buang. Dalam beberapa hari ke depan, Anda akan sangat merindukan nama ini. Begitu kata ayah saya malam itu. Bu Ratna kini mengerti. Setiap kata lelaki itu bukan gertakan. Itu nubuat. Bersamaan dengan kekacauan di kantor Damar, Bu Ratna mengalami kepanikan serupa. Pintu ruangannya digedor. Bu, ada surat dari Bank Sentosa dan Bank Makmur. Bu Ratna merobek amplop itu tergesa-gesa. Isinya membuatnya nyaris pingsan. Kedua bank yang selama ini memberi pinjaman lunak dengan bunga rendah serentak menuntut pelunasan seluruh utang dalam 2 kali 24 jam. Tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Pinjaman kita masih berjalan baik, jeritnya. Mereka bilang, jaminan kita, tanah di pinggiran kota itu, ternyata tidak memenuhi standar kelayakan dan punya masalah kepemilikan. Mereka menuntut pelunasan segera atau properti utama kita disita, jelas karyawannya. Ketakutan. Bu Ratna tahu persis tanah itu, salah satu aset terbesar Wiranata Group. Selama ini, pinjaman lunak itu didapat berkat koneksi kuat yang diatur oleh seorang teman bisnis. Teman yang tidak pernah ia temui langsung, hanya melalui surat dan perantara. Perantara yang selalu meyakinkannya bahwa pinjaman ini aman. Ia menelepon Bagas yang sedang di kantornya sendiri, yang bergerak di bidang properti. Bagas, Ibu butuh uang sekarang. Bank menarik semua pinjaman. Bu, sebentar. Di sini juga sedang kacau. 3 proyek properti saya tiba-tiba kehilangan investor. Mereka menarik dana tanpa alasan jelas. Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ada rasa takut yang menjalar di dadanya. Dalam 3 hari, persis seperti yang dijanjikan ayah saya, kerajaan Wiranata mulai retak dari setiap sisi. Hari kedua, para vendor dan rekanan kecil mulai menarik diri. Berita masalah likuiditas Wiranata Group menyebar cepat di kalangan pebisnis. Tidak ada yang mau lagi berurusan dengan perusahaan yang sedang tenggelam. Kontrak demi kontrak dibatalkan. Karyawan mulai resah karena gaji terlambat. Hari ketiga, properti utama keluarga, rumah mewah, tempat Bu Ratna menyiram kopi pada ayah saya di hari berikutnya, masuk daftar sita bank. Surat peringatan ditempel di pagar. Tetangga berbisik. Damar dikejar para klien yang menuntut pengembalian uang muka. Mereka mulai menjual perhiasan, lalu mobil, lalu satu persatu aset yang dulu mereka banggakan. Tapi lubang utang itu terlalu dalam. Setiap kali mereka mencoba meminjam, setiap pintu bank tertutup rapat, seolah ada tangan tak terlihat yang menutupnya dari belakang. Suatu sore, Bu Ratna nekat mendatangi salah satu direktur bank yang dulu begitu menghormatinya. Lelaki itu kini menolak menemuinya. Lewat sekretarisnya, ia hanya menyampaikan satu pesan singkat. Maaf, Bu, instruksi dari Hastana Group sangat jelas. Kami tidak bisa membantu. Hastana Group, nama itu mulai sering muncul. Bu Ratna belum pernah mendengarnya. Ia menyuruh Damar mencari tahu siapa pemilik holding itu. Tapi setiap kali nama pemilik hampir terungkap. Jejaknya menghilang di balik lapisan perusahaan dan nomini. Sang pemilik benar-benar bekerja di balik layar. Tekanan yang menggunung itu mulai memecah keluarga dari dalam. Hal yang dulu mereka banggakan, kesetiaan satu sama lain, ternyata serapuh kaca. Damar mulai menyalahkan Bu Ratna. Kalau ibu tidak menyiram kopi malam itu, semua ini tidak akan terjadi. Teriaknya suatu malam. Bu Ratna balas membentak. Kamu yang menertawakannya paling keras. Kamu yang merekam. Jangan salahkan ibu sendirian. Mereka yang dulu kompak menghina saya di satu meja, kini saling melempar tuduhan di rumah yang lampunya mulai dipadamkan karena tagihan tak terbayar. Bagas berada di tengah, terjepit.
Ia mencoba menjual mobil terakhirnya untuk membayar bunga utang ibunya. Tapi, saat ia tiba di tempat jual beli mobil, pembeli yang sudah sepakat tiba-tiba membatalkan. "Maaf, Mas, saya dengar mobil ini bagian dari aset yang sedang dalam sengketa. Saya tidak mau ambil risiko." Bagas pulang dengan tangan hampa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis di dalam mobil yang sebentar lagi bukan miliknya. Pembantu yang sudah belasan tahun bekerja di rumah Bu Ratna pun pamit. Bukan karena gajinya telat. "Saya bukan pergi karena uang, Bu," kata perempuan tua itu pelan. "Saya pergi karena saya tidak tahan melihat rumah ini. Dulu saya kira ini rumah orang besar. Ternyata yang besar cuma suaranya." Lalu ia membungkuk hormat dan pergi. Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu yang dulu dipenuhi tamu dan pujian. Kini hanya berisi gema langkahnya sendiri. Saya mendengar semua itu dari kejauhan, bukan dari ayah, yang tidak pernah menceritakan detail balas dendamnya pada saya, tapi dari kabar yang menyebar di kalangan pebisnis. Anehnya, saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa lega. Seperti orang yang akhirnya menurunkan beban berat dari punggungnya setelah 5 tahun memikulnya. Sementara dunia, mereka runtuh. Dunia saya justru menemukan titik tenangnya. Saya pindah sementara ke apartemen ayah di Kuningan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Saya tidur tanpa rasa takut akan kalimat menghina di pagi hari. Bagas mulai meneror saya dengan pesan. Awalnya marah. "Apa yang dilakukan ayahmu? Suruh dia hentikan." Lalu berubah panik. "Anindya, tolong. Ibu sakit, kita bisa kehilangan segalanya." Lalu memelas. "Kembalilah, kita selesaikan ini bersama." Saya membaca semua pesan itu, tapi saya tidak lagi merasa apa-apa. 5 tahun saya menunggu satu pembelaan darinya. Satu kali saja. Yang saya dapat hanya senggolan di lengan dan isyarat agar diam. Pada hari kelima, saya mengirim satu pesan balasan, hanya satu. "Mas masih ingat malam itu, saat ibumu menyiram kopi ke ayahku. Kamu mundur selangkah. Hari ini, aku juga mundur. Selamanya." Lalu, saya memblokir nomornya. Bagas, dalam keputusasaannya, mulai menyelidiki sendiri. Bukan untuk membela saya, tapi untuk mencari tahu siapa yang menghancurkan keluarganya. Ia menyewa seorang penyelidik, mengikuti jejak Hastana Group, dan benang merah itu satu persatu mengarah ke satu titik yang tak pernah ia duga. Mertuanya sendiri, Bapak Hartono. Ketika penyelidik itu meletakkan sebuah map di meja Bagas, isinya membuat tangannya gemetar. Foto ayah saya keluar dari menara kantor pusat Hastana Group lewat lift khusus direksi. Daftar perusahaan yang dimiliki holding itu. 3 diantaranya adalah pemasok dan pendana utama Wiranata Group selama bertahun-tahun. Tapi yang paling membuat Bagas membeku adalah satu lembar dokumen di dasar map. Sebuah perjanjian pendanaan lama, tertanggal 7 tahun lalu, sebelum ia bahkan mengenal saya. Di dokumen itu, hitam di atas putih, tertulis jelas bahwa modal awal yang membuat Wiranata Group bisa berkembang besar. Modal yang dulu dibanggakan ibunya sebagai hasil kerja keras keluarga, sebenarnya berasal dari sebuah dana ventura. Dan dana ventura itu lewat berlapis nomini, dimiliki oleh Hastana Group, oleh ayah saya. Artinya, sejak awal, kerajaan yang dipakai Bu Ratna untuk menghina keluarga saya dibangun di atas uang ayah saya sendiri selama bertahun-tahun. Mereka memamerkan kekayaan yang akarnya tertanam pada tangan lelaki yang mereka siram dengan kopi panas. Bagas membawa map itu ke ibunya, gemetar. "Bu, lelaki yang ibu siram kopinya, dia pemilik semua ini." Bu Ratna merebut map itu, membaca, wajahnya memutih, cangkir di tangannya jatuh. Pecah berkeping di lantai marmer rumah yang tinggal beberapa hari lagi akan disita. "Tidak mungkin," bisiknya. Dia hanya pakai kemeja butut, kesederhanaan." "Bu," kata Bagas pelan. Untuk pertama kalinya menyadari sesuatu. Itu bukan kemiskinan, itu kekuatan yang tidak perlu pamer. Damar yang biasanya banyak bicara, kini bisu.
Ponsel yang dulu ia pakai merekam penghinaan, kini penuh pesan dari kreditor dan ancaman hukum. Ia membuka rekaman malam itu. Rekaman ayah saya disiram kopi, rekaman yang dulu ia tertawakan. Kini ia menontonnya dengan tangan dingin. Ia melihat detail yang dulu terlewat, ketenangan di wajah lelaki itu, dan logo kecil di kartu nama yang tertinggal di meja. Logo Hastana Group. Mereka bertiga datang ke menara Hastana, bukan untuk menghina, untuk memohon. Resepsionis menahan mereka di lobi marmer yang dingin. Mereka menunggu berjam-jam. Bu Ratna, perempuan yang dulu masuk ke ruang tamu saya dengan kepala terangkat, kini duduk di kursi tunggu dengan kepala tertunduk. Pak Surya akhirnya turun. Bapak Hartono tidak menerima tamu tanpa janji, apalagi tamu yang menyiramkan kopi ke wajah beliau. Tolong, suara Bu Ratna pecah. Kami akan kehilangan segalanya. Rumah, perusahaan, semuanya. Itu, kata Pak Surya tenang, adalah harga yang Anda tetapkan sendiri. Beliau hanya membayar tagihannya. Mereka pulang dengan tangan kosong. Hari itu, surat sita resmi ditempel di pagar rumah mewah Wiranata. Damar kehilangan apartemennya. Bagas kehilangan kantor propertinya. Dalam hitungan hari, keluarga yang dulu mengukur manusia dari aset dan koneksi tidak punya keduanya lagi. Malam itu, di apartemen ayah, saya bertanya satu hal yang mengganjal hati saya. Ayah, kenapa ayah tidak hancurkan mereka sampai habis? Ayah punya kekuatan untuk membuat mereka tidak pernah bangkit lagi. Ayah menatap saya lama, lalu menjawab pelan. Anindya, balas dendam yang membabi buta hanya membuat kita sama rendahnya dengan mereka. Ayah tidak ingin menjadi seperti Bu Ratna. Ayah hanya mau merobohkan satu hal. Kesombongan bukan jiwa mereka. Tapi mereka menyiram ayah dengan kopi panas, kata saya. Suara saya bergetar. Iya, jawab ayah. Tersenyum tipis. Dan kopi itu akan dingin dalam semenit. Tapi pelajaran yang mereka terima, ayah harap akan hangat seumur hidup. Keadilan yang baik bukan yang menghancurkan, nak, tapi yang menyadarkan. Saya terdiam. Saat itu, saya mengerti. Kekuatan ayah saya yang sesungguhnya bukan pada hartanya, tapi pada kemampuannya menahan diri dari menggunakan seluruh kekuatan itu. Tapi di antara reruntuhan itu, sifat lama mereka belum sepenuhnya mati. Dan justru disitulah karma bekerja paling teliti. Damar yang masih menolak percaya mencoba satu langkah nekat. Ia menghubungi seorang wartawan yang dulu sering ia traktir, meminta dibuatkan berita bahwa Wiranata Group dijatuhkan oleh pesaing curang. Ia ingin membalikan opini publik. Tapi pagi setelah ia mengirim pesan itu, wartawan tersebut menelpon balik dengan suara dingin. Maaf, Damar. Media tempat saya bekerja baru saja diakuisisi grup investor baru. Atasan saya melarang keras memuat apapun soal Wiranata. Saya tidak tahu kenapa. Damar menutup telepon dengan tangan gemetar. Tangan tak terlihat itu bahkan sudah lebih dulu sampai ke ruang redaksi. Bu Ratna mencoba caranya sendiri. Ia mendatangi para sahabat sosialita yang dulu rajin memuji gaun dan perhiasannya. Ia ingin meminjam uang untuk menambal sebagian utang. Tapi satu persatu, mereka menghindar. Yang dulu mengantre untuk berfoto dengannya, kini tidak mengangkat teleponnya. Salah satu dari mereka, dengan nada manis yang menyakitkan, berkata, Ratna, sayang, kamu tahu kan, di dunia ini, orang hanya dekat selama kamu berguna. Kalimat yang sama yang dulu Bu Ratna ucapkan tentang saya, kini dipantulkan kembali ke wajahnya. Lalu datang pukulan yang paling menyakitkan bagi Bu Ratna. Pesta pernikahan anak pejabat yang gagal itu, yang dulu menjadi kebanggaan Damar, akhirnya diambil alih oleh perusahaan catering pesaing. Dan saat acara digelar, foto-fotonya tersebar di mana-mana. Megah, sempurna. Dipuji semua orang. Bu Ratna melihatnya di ponsel, di kursi rumah yang tinggal seminggu lagi disita. Ia menyadari dunia berputar terus tanpa mereka. Tidak ada yang merindukan kesombongan yang hilang. Bagas,
di tengah semua itu. Datang menemui saya satu kali, bukan lewat pesan kali ini. Ia menunggu di depan studio kecil tempat saya mulai bekerja. Wajahnya kuyu. "Anindya," katanya. "Aku tahu aku tidak punya hak, tapi tolong bicara pada ayahmu. Ibu sakit, tekanan darahnya naik terus." Saya menatapnya lama. Lalu saya bertanya satu hal. "Mas, 5 tahun aku jadi istrimu. Berapa kali kamu membelaku saat ibumu menghina aku?" Bagas terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Karena jawabannya adalah no. "Ibumu sakit karena kehilangan harta," kata saya pelan. "Aku dulu sakit karena kehilangan harga diri setiap hari. Selama 5 tahun. Dan tidak sekalipun kamu menanyakan kabar lukaku. Pulanglah, Mas, urus ibumu. Itu memang tugasmu. Tapi, jangan jadikan aku jembatan." Saya menutup pintu. Untuk pertama kalinya, saya tidak menangis setelah berhadapan dengan keluarga itu. Karma tidak selalu datang sebagai petir. Kadang ia datang pelan, seperti air yang menggerus batu. Dalam beberapa minggu, Wiranata Group resmi dinyatakan pailit di pengadilan. Aset dilelang. Nama besar yang dulu dipakai untuk menghina keluarga saya kini hanya tinggal arsip di koran ekonomi. Hitam di atas putih. Sebuah perusahaan yang dibangun di atas kesombongan, runtuh oleh kesombongan itu sendiri. 6 bulan berlalu. Saya tidak lagi tinggal di apartemen ayah. Saya menyewa studio kecil sendiri, dari uang saya sendiri. Saya menolak setiap tawaran ayah untuk menanggung hidup saya. "Ayah sudah membela harga diri kita," kata saya padanya. "Sekarang giliran saya berdiri di kaki sendiri. Karier saya menanjak." Sebuah proyek desain interior yang saya kerjakan memenangkan penghargaan kecil. Klien mulai berdatangan. Saya tidak lagi desainer di firma kecil. Saya membuka studio saya sendiri. Untuk pertama kalinya, saya merasa utuh. Surat cerai sudah final 3 bulan lalu. Bagas tidak melawan. Mungkin ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia tawarkan. Lalu, pada suatu pagi, ayah memanggil saya ke kantornya. Mereka mengirim surat, katanya. Menyerahkan amplop. Bu Ratna, Damar, dan Bagas. Mereka minta waktu untuk bertemu, bukan untuk meminta uang. Mereka bilang hanya ingin meminta maaf. Saya menatap ayah. "Ayah percaya." "Ayah tidak tahu," jawabnya. "Tapi ada satu cara untuk membuktikannya." Ayah ternyata sudah lama menyiapkan sesuatu, bukan hanya kehancuran, tapi juga sebuah pintu. Selama 6 bulan, diam-diam. Ayah memantau mereka, bukan dengan dendam, tapi dengan pertanyaan. Apakah orang seperti ini bisa berubah kalau semua topengnya dilepas? Ia menyebar sebuah ujian. Lewat perantara, ayah menempatkan sebuah flash drive kecil di tangan Bagas. Isinya satu file, sebuah surat penawaran, bukan tawaran uang. Tawaran pekerjaan rendahan dengan gaji kecil di sebuah yayasan sosial. Tidak ada nama Hartono di sana. Tidak ada petunjuk bahwa itu darinya. Pintu ujian itu sederhana. Kalau mereka mencari kekayaan, mereka akan mengabaikannya. Kalau mereka mencari kehormatan, mereka akan datang. Mereka datang hari itu. Bu Ratna, Bagas, dan Damar berdiri kembali di lobi marmer Hastana Group. Tapi mereka berbeda. Tidak ada gaun sutra. Tidak ada jam tangan mahal. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang masih mereka miliki. Bersih, disetrika rapi. Tetap sederhana. Di mata resepsionis, mungkin mereka tidak berarti. Tapi di mata mereka sendiri, mereka datang membawa sesuatu yang baru. Harga diri yang berbeda jenisnya. Pak Surya sendiri yang menjemput mereka. "Selamat datang kembali. Bapak Hartono sudah menunggu." Mereka dibawa ke ruangan di lantai teratas. Ruangan yang sama. Tempat 6 bulan lalu mereka menandatangani surat kehancuran. Di sana hanya ada ayah saya dan Pak Surya. Saya menunggu di balik pintu. Tidak ikut masuk. Tanpa diminta, mereka bertiga berlutut. Kali ini, lutut mereka menyentuh lantai bukan karena ketakutan, tapi karena rasa hormat. "Bapak Hartono," Bagas memulai. Suaranya mantap. Tidak panik seperti dulu. "Kami datang bukan untuk meminta kembali harta. Kami datang untuk berterima kasih." "Terima kasih,"
karena telah menghancurkan kami. Kami baru sadar, kekayaan kami dulu hanyalah topeng yang menutupi kesombongan kami. Bu Ratna menundukkan kepala. Perempuan yang dulu menyiram kopi panas itu kini bicara dengan suara bergetar. Saya sudah berhenti dari Wiranata. 6 bulan ini saya bekerja di dapur sebuah panti asuhan. Saya belajar menyajikan makanan untuk orang yang tidak punya apa-apa. Makanan sederhana, seperti yang dulu dimasak menantu saya. Yang dulu saya hina. Ia mengangkat wajahnya dan air matanya jatuh. Ampuni saya, Pakistan, atas setiap tawa saya, atas kopi itu. Damar menyambung, saya menerima surat penawaran Bapak. Kami akan menandatanganinya. Kami hanya ingin menjadi orang yang lebih baik. Ayah saya memandang mereka lama, lalu perlahan senyumnya kembali. Bukan senyum dingin penuh ancaman seperti malam itu. Senyum yang hangat. Berdirilah, kata ayah. Flash drive yang nak Bagas temukan, itu ujian terakhir saya. Dan kalian melewatinya. Kalian datang bukan untuk uang. Kalian datang untuk kehormatan. Ayah mengulurkan tangan. Tangan yang sama yang dulu hanya disambut ujung jari oleh Bu Ratna. Kali ini, ketiganya menjabat tangan itu dengan kedua tangan mereka. Penuh hormat. Surat penawaran itu masih berlaku. Lanjut ayah. Kalian akan bekerja di yayasan yang saya dirikan. Yayasan Kasih Sederhana. Melayani orang-orang yang dulu kalian sebut debu. Ini bukan hukuman, ini kesempatan penebusan. Lalu, pintu ruangan terbuka. Saya melangkah masuk, mengenakan pakaian kantor saya sendiri, membawa map laporan proyek studio saya. Ayah, presentasi proyek hotel butik itu sudah siap, kata saya. Tanpa melihat ke arah mantan keluarga suami saya. Saya menoleh sebentar ke mereka. Saya tidak menunjukkan kebencian, tapi juga tidak kehangatan. Saya menatap mereka seperti menatap orang asing. Anindya, Bagas bicara. Matanya penuh penyesalan. Selamat atas studio barumu. Terima kasih. Potong saya. Suara saya profesional. Ayah sudah memberi kalian kesempatan yang pantas. Gunakan dengan baik. Lalu saya melangkah pergi. Tanpa menoleh lagi, setahun setelah hari itu, hidup kami berjalan di rel yang baru. Bu Ratna kini benar-benar bekerja di dapur Yayasan Kasih Sederhana. Setiap pagi ia memasak untuk anak-anak panti. Tangan yang dulu menuangkan kopi panas ke wajah ayah saya, kini menyendokkan bubur hangat ke mangkuk anak-anak yatim. Orang-orang yang mengenalnya dulu tidak akan percaya. Tapi ada ketenangan di wajahnya sekarang yang tidak pernah ada saat ia masih kaya. Damar mengelola logistik yayasan. Keahliannya yang dulu dipakai untuk acara mewah, kini dipakai mengatur distribusi bantuan ke daerah terpencil. Ponsel yang dulu penuh rekaman penghinaan, kini penuh foto bantuan yang sampai ke tangan yang membutuhkan. Bagas menjadi manajer operasional yayasan. Jujur, rendah hati, dan untuk pertama kalinya, ia membela orang lemah, bukan menunduk pada yang kuat. Ia tidak pernah menikah lagi. Mungkin ia masih menyesali apa yang ia hilangkan. Tapi penyesalan, kata ayah saya, adalah awal dari memperbaiki diri, bukan alasan untuk berhenti. Mereka tidak lagi kaya secara materi, tapi untuk pertama kalinya, mereka kaya secara moral. Dan saya, studio desain interior saya kini punya 8 karyawan. Saya merancang rumah dan hotel di seluruh kota. Tapi karya yang paling saya banggakan adalah desain ulang ruang bermain di panti asuhan tempat Bu Ratna bekerja. Saya melakukannya gratis, bukan untuk mereka. Untuk anak-anak itu, mahkota yang saya kenakan sekarang bukan dari berlian, bukan dari gelar nyonya besar. Mahkota saya adalah harga diri yang saya temukan kembali setelah ayah saya mengorbankan rahasia terbesarnya untuk membela kami. Sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari pakaian yang ia kenakan. Dan jangan pernah menukar harga diri dengan kenyamanan yang dibeli oleh penghinaan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, menelan hinaan setiap hari demi menjaga pernikahan yang hanya dijaga oleh satu pihak. Kalian mengira bertahan adalah kekuatan, padahal kadang melangkah pergi dengan kepala tegak jauh lebih kuat. Ada juga banyak suami seperti Bagas di luar sana, lelaki yang memilih diam saat istrinya dihina demi ketenangannya sendiri.
Ketahuilah, diam di hadapan ketidakadilan bukanlah kedamaian. Itu adalah pengkhianatan yang paling sunyi. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Ratna yang mengira kekayaan membuat mereka berhak merendahkan orang lain. Yang lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar dan tangan yang hari ini di atas, esok bisa berada paling bawah. Tapi cerita ini juga mengajarkan satu hal lagi, bahwa penyesalan yang tulus selalu diberi ruang untuk penebusan. Ayah saya tidak menghancurkan mereka untuk selamanya. Beliau menghancurkan kesombongan mereka, lalu menawarkan jalan untuk bangkit sebagai manusia yang lebih baik. Karena tujuan keadilan bukan kehancuran. Tujuannya adalah pemulihan kehormatan dalam hidup. Kita semua punya pilihan. Pilihan untuk merendahkan atau memuliakan. Pilihan untuk diam atau membela. Dan pilihan untuk bertahan dalam luka atau melangkah menuju harga diri. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Tulis dari kota mana kalian menonton. Dan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Suara map laporan keuangan yang kubanting ke meja rapat memantul ke seluruh ruangan. 12 orang dewan direksi terdiam. Adik iparku, Vania, berdiri di ujung meja dengan wajah pucat pasi. Mbak Sinta, ini pasti ada kesalahan, katanya. Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap satu angka di layar proyektor. Dana investasi 120 miliar yang masuk ke PT Mahacita Konstruksi 3 tahun lalu. Dana dari investor yang selama ini mereka sebut anonim. Mereka tidak pernah tahu siapa investor itu. Mereka tidak pernah penasaran. Mereka hanya menikmatinya. Mobil Eropa, tas mewah, klinik kecantikan, keanggotaan klub golf. Semua dari uang yang bukan milik mereka. Selama 5 tahun, mereka memanggil saya pembantu. Mereka menyuruh saya memasak, mengepel, dan menunduk. Mereka menampar saya, menjebak saya, dan mempermalukan saya di depan tamu. Dan selama 5 tahun itu, saya diam. Tetapi hari ini, kesabaran saya habis. Hari ini, di ruang rapat ini, saya akan mengambil semuanya kembali. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya bercerita dari awal. Dari pagi-pagi buta 5 tahun lalu, saat saya masih dianggap pembantu tanpa upah di rumah keluarga yang kini sedang gemetar di hadapan saya. Nama saya Sinta Pranata. 32 tahun. Selama 5 tahun. Saya menjadi menantu keluarga Mahacita. Dan selama 5 tahun itu pula, mereka tidak pernah tahu siapa saya sebenarnya. Mari kita mulai dari hari biasa. Hari yang sama dengan ribuan hari lain dalam hidup saya di rumah itu. Pukul 5:30 pagi. Lampu dapur di sebuah apartemen mewah di kawasan Menteng menyala lebih dulu dari matahari. Dapur dengan meja granit dan peralatan impor itu adalah impian banyak orang. Tetapi saya tidak punya waktu untuk mengaguminya. Dengan celemek terpasang, saya sudah berdiri di depan kompor selama 1 jam. Nasi uduk, ayam goreng lengkuas, telur balado, dan sambal kacang untuk lontongnya. Ini meja makan untuk 4 orang. Tetapi lauknya harus 10 macam. Jika kurang satu saja, ibu mertua akan menarik napas panjang. Napas yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Saat kuah sayur mulai mendidih, terdengar langkah sandal dari ruang keluarga. Itu Bu Hartati, ibu mertua saya. Pagi-pagi sudah ribut sekali. Gerutunya tanpa salam. Beliau duduk, mengendus piring, lalu mengerutkan kening. Sayurnya keasinan. Dari baunya saja ketahuan. Padahal beliau belum mencicipinya sama sekali. Maaf, Bu, saya buatkan lagi. Jawab saya pelan. Sudahlah, masih bisa dimakan. Masih bisa dimakan. Itulah pujian tertinggi yang pernah saya terima di rumah ini. Tak lama, Pak Gunawan, ayah mertua saya, keluar dengan setelan jas lengkap. 2 tahun lalu beliau masih memakai kaos oblong dan celana pendek. Sekarang beliau berdasi setiap pagi, seolah dunia sedang menunggunya. Suami saya, Reza, menyusul dengan wajah mengantuk. Sayang, dasi biruku di mana? Di lemari sebelah kanan.
Gantungan kedua, tanpa ucapan terima kasih. Dia masuk lagi ke kamar. Saya hanyalah mesin penjawab lokasi barang. Itulah fungsi saya. Bahkan sebelum saya sempat duduk, mereka bertiga sudah mulai makan. Tidak ada yang menunggu saya. Tidak pernah ada. Saat itu, ponsel di meja berdering. Panggilan video dari Vania, adik ipar saya. Pagi, Ma. Suaranya manis. Suara Bu Hartati pun ikut berubah manis. Suara yang hanya keluar untuk putrinya. Lalu pandangan Vania di layar melirik saya. Ada Mbak Sinta juga. Hari ini nggak kerja. Santai banget ya akhir-akhir ini. Saya juga mau berangkat sebentar lagi. Jawab saya. Oh, rajin ya. Vania tersenyum penuh arti. Saya tahu itu sindiran. Dia pasti berpikir, menantu dari keluarga beraset ratusan miliar, repot-repot bekerja hanya untuk mencari uang receh. Setelah panggilan berakhir, Bu Hartati bergumam. Vania sibuk membangun nama keluarga, tapi ada menantu yang setiap hari keluyuran demi uang receh. Saya tidak menjawab. Saya hanya menyuap pelan. Di rumah ini, saya bukan keluarga. Saya adalah asisten rumah tangga tanpa upah dan tempat sampah emosi. Itulah peran saya selama 5 tahun. Setelah mereka pergi, saya mencuci piring di depan jendela. Pemandangan Jakarta dari lantai 27 begitu berkilau. Tetapi saya tahu, kemewahan itu bukan milik mereka. Yang mereka tidak tahu, kemewahan itu milik saya. Mari saya ceritakan bagaimana semua ini bermula. 5 tahun lalu, saat saya menikah dengan Reza. Keluarga Mahacita sangat berbeda. PT Mahacita Konstruksi hanyalah perusahaan menengah yang tersengal-sengal. Pak Gunawan turun langsung ke proyek, memakai helm, berkeringat bersama para tukang. Bu Hartati, ibu rumah tangga biasa yang mengumpulkan kupon diskon dari brosur supermarket. Saat itu pun mereka tidak pernah hangat kepada saya. Tetapi setidaknya mereka tidak terang-terangan menghina. Mereka hanya tidak peduli. Saya bisa menerima itu. Saya menghibur diri. Seiring waktu, kami pasti akan lebih dekat. Reza pun begitu. Sifat manisnya saat pacaran cepat memudar setelah menikah. Tetapi dulu dia masih bertanya, sudah makan? Ketika saya pulang lembur. Sesekali kami masih menonton film di akhir pekan. Saya masih ingat tahun pertama pernikahan. Bu Hartati memang dingin, tetapi belum sekejam sekarang. Beliau masih sesekali menanyakan kabar orang tua saya, meski hanya basa-basi. Pak Gunawan kadang membawakan oleh-oleh dari proyek luar kota. Mereka miskin perhatian, tetapi belum penuh penghinaan. Saya ingat satu malam di tahun pertama, saat saya demam tinggi. Reza membelikan bubur dan menunggui saya sampai pagi. Saat itu, saya berpikir, mungkin keluarga ini hanya butuh waktu untuk menerima saya. Mungkin cinta tumbuh perlahan. Saya begitu naif, karena ternyata yang berubah bukan sikap mereka pada saya. Yang berubah hanya jumlah uang di rekening mereka. Namun semuanya berubah 2 tahun lalu. Suatu malam, saat makan malam, Pak Gunawan mengumumkan sesuatu dengan dada membusung. Perusahaan kita dapat suntikan dana 120 miliar dari investor besar. Mereka melihat potensi bisnis saya. Mereka tidak pernah bertanya, dari mana dana itu datang? Mereka hanya percaya itu buah kehebatan mereka sendiri. Padahal investor anonim itu adalah saya. Tetapi saat itu tidak ada yang tahu. Termasuk Reza. Setelah dana itu masuk, keluarga Mahacita berubah total. Alih-alih mengembangkan perusahaan, mereka menghamburkannya untuk gaya hidup. Hal pertama, mereka pindah dari rumah sederhana di Bekasi ke apartemen mewah di Menteng. Saya masih ingat rumah lama di Bekasi itu. Rumah 1 lantai dengan halaman kecil. Tempat Bu Hartati dulu menjemur kerupuk dan Pak Gunawan memperbaiki genteng sendiri saat bocor. Rumah yang sederhana, tetapi setidaknya dulu terasa seperti rumah. Begitu pindah ke Menteng, dengan lantai marmer dan langit-langit tinggi, rumah itu justru terasa semakin dingin. Seolah semakin mahal dindingnya, semakin sedikit kehangatan di dalamnya. Bu Hartati menjadi pelanggan tetap butik kelas atas. Berganti tas bermerek setiap musim. Lemarinya penuh mantel puluhan juta. Pak Gunawan membeli 3 keanggotaan klub golf
dan rutin menjamu klien di bar mahal. Reza mengganti mobilnya dengan sedan Eropa. Fania menjadikan klinik kecantikan di Jakarta Selatan seperti rumah keduanya. Makanan di meja pun berubah. Wagyu, abalone, kepiting. Yang menyiapkannya tetap saya. Bu Hartati mengawasi sambil berkata, bahan mahal. Jangan sampai gagal masak. Bersamaan dengan kekayaan, penghinaan pun naik kelas. Dulu saya hanya diabaikan. Sekarang saya direndahkan secara terbuka. Mereka memecat asisten rumah tangga yang lama. Lalu berkata kepada saya, buat apa bayar pembantu kalau ada kamu? Sejak itu, seluruh apartemen 200 meter persegi menjadi tanggung jawab saya seorang. Menyapu, mengepel, mencuci, menyetrika, memasak 3 kali sehari, dari subuh hingga tengah malam. Saat saya pernah meminta dipekerjakan kembali seorang pembantu, Bu Hartati menjawab dengan sinis, memangnya kamu kerja apa sampai capek? Cuma di rumah saja kok mengeluh. Beliau lupa atau pura-pura lupa bahwa saya juga bekerja di luar. Bagi mereka, pekerjaan saya hanyalah lelucon. Karena mereka pikir, untuk apa istri orang kaya bekerja? Mereka tidak tahu. Justru pekerjaan itulah satu-satunya tempat saya masih merasa menjadi manusia. Dan saya bertanya pada diri sendiri, kapan saya menjadi seperti ini? Bagaimana mungkin saya yang mengirim dana itu justru berdiri di dapur sebagai pembantu mereka? Jawabannya sederhana, karena saya memilih diam. Saya ingin melihat siapa mereka sebenarnya. Ketika mereka pikir tidak ada yang mengawasi. Dan 2 tahun ini, saya sudah melihat semuanya. Pagi itu, saya menutup keran, melepas celemek, dan mengganti pakaian. Bukan seragam pembantu, setelan kerja yang rapi. Karena di luar rumah ini, saya bukan menantu yang dihina. Saya adalah Sinta Pranata, auditor senior di sebuah firma keuangan independen. Dan sejak 6 bulan lalu, saya menerima satu penugasan yang tidak pernah mereka bayangkan. Mengaudit PT Mahacita Konstruksi. Hari itu, di kantor, atasan saya, Pak Reno, memanggil saya ke ruangannya. Sinta, klien meminta audit menyeluruh atas Mahacita. Ada laporan dugaan penyalahgunaan dana investasi. Kamu yang pegang, sanggup. Saya menatapnya tenang. Sanggup. Pakistan. Saya tidak memberitahunya bahwa Mahacita adalah keluarga suami saya. Saya juga tidak memberitahunya bahwa investor anonim yang dananya diselewengkan itu adalah saya sendiri. Malam itu, di perjalanan pulang, saya merenung lama di dalam mobil. Sebenarnya saya bisa saja menghentikan semuanya dengan satu telepon. Saya bisa mencabut dana, menutup kasus, dan pergi tanpa drama. Tetapi saya memilih jalan yang lebih sulit. Saya ingin mereka tahu, dengan jelas dan di depan banyak orang, apa yang telah mereka lakukan dan kepada siapa mereka melakukannya. Bukan untuk balas dendam, tetapi agar mereka tidak pernah lagi memperlakukan manusia lain seperti mereka memperlakukan saya. Sebagian pelajaran hanya bisa diterima ketika harganya cukup mahal. Pulang ke apartemen sore itu, suasana sedang ramai. Fania datang membawa belanjaan dari butik. Dia melempar tas-tas kertas ke sofa seperti melempar sampah. Mbak, tolong rapikan. Aku capek, katanya tanpa menoleh. Saya merapikannya. Sambil merapikan, saya melihat struk yang terselip. Satu tas, seharga 80 juta. Dibayar dengan kartu perusahaan. Saya memotret struk itu diam-diam. Bukan karena marah. Karena itu, bukti. Beberapa hari kemudian, ada acara arisan keluarga besar di apartemen. Tamu-tamu berdatangan. Kerabat jauh. Kenalan bisnis. Bu Hartati ingin pamer rumah barunya. Dan di tengah keramaian itu, saya tetap diperlakukan sebagai pelayan. Saya menghidangkan minuman, membersihkan piring, melayani setiap permintaan. Saat seorang tamu bertanya, "Ini siapa?" Bu Hartati, asisten rumah tangga baru. Bu Hartati hanya tersenyum dan menjawab, "Iya, semacam itu." Saya berdiri di samping, mendengar jawaban itu. Menantu sendiri, diperkenalkan sebagai pembantu, di depan puluhan orang. Fania bahkan menambahkan sambil tertawa, "Lumayan, Mbak,
Sekalian belajar sopan santun di keluarga terpandang. Beberapa tamu ikut tertawa. Saya hanya menunduk, membawa nampan kosong ke dapur. Di dapur yang sepi, saya berhenti sejenak. Menarik napas, lalu kembali tersenyum. Karena saya tahu, tawa mereka hari ini sedang saya catat satu persatu. Malam itu, Bu Hartati memanggil saya ke ruang keluarga. Sinta, minggu depan ada rapat pemegang saham. Pak Gunawan butuh kamu masak untuk menjamu para investor. 10 meja. Kamu sanggup, kan? Sanggup. Bu, jawab saya. Bagus. Setidaknya ada satu hal yang kamu bisa, sahutnya. Lalu tertawa kecil bersama Fania. Saya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu, rapat pemegang saham itulah yang sudah lama saya tunggu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tetapi saya bekerja dalam dua dunia. Di rumah, saya pembantu. Di kantor, saya auditor yang membongkar lapis demi lapis keuangan Mahacita. Dan apa yang saya temukan jauh lebih buruk dari dugaan saya. Dana 120 miliar itu nyaris habis. Bukan untuk proyek, untuk gaya hidup. Tetapi yang lebih mengejutkan, ada aliran dana keluar yang janggal. Puluhan miliar mengalir ke rekening pribadi atas nama Fania. Lewat perusahaan cangkang yang dibuat seolah-olah vendor proyek. Adik ipar saya yang tampak hanya sibuk dengan tas dan klinik kecantikan. Ternyata otak penggelapan ini. Saya menelusuri lebih dalam. Fania membuat 3 perusahaan fiktif. Pak Gunawan menandatangani kontrak vendor tanpa pernah memeriksa. Bu Hartati menikmati hasilnya tanpa bertanya. Dan Reza, suami saya, namanya ada di salah satu dokumen sebagai komisaris perusahaan cangkang itu. Mereka semua terlibat. Sebagian karena serakah, sebagian karena malas berpikir. Untuk memastikan, saya menyamar sebagai calon vendor dan menghubungi salah satu perusahaan cangkang itu lewat telepon. Yang mengangkat adalah seorang pegawai bingung yang mengaku tidak tahu apa-apa. Hanya dibayar untuk meminjamkan namanya sebagai direktur. Saya merekam percakapan itu. Bukti bahwa perusahaan itu memang fiktif. Lalu saya menelusuri jejak transfer. Setiap akhir bulan, dana proyek mengalir ke perusahaan cangkang. Lalu dalam hitungan hari, berpindah ke rekening pribadi Fania. Polanya berulang, rapi, dan serakah. Total dalam 2 tahun, hampir 40 miliar lenyap dengan cara ini. Saya juga menemukan sesuatu yang membuat dada saya sesak. Sebagian dana itu digunakan Fania untuk membeli apartemen atas namanya sendiri di Kemang. Sementara saya yang membiayai semuanya. Tidur di kamar tanpa pendingin ruangan yang benar. Karena Bu Hartati bilang, menantu tidak perlu kemewahan. Malam itu saya duduk lama di meja kerja saya, menatap layar. 5 tahun pernikahan terbentang di kepala saya seperti rekaman lama. Saya ingat hari pernikahan kami. Saya ingat bagaimana saya, putri tunggal dari keluarga yang membangun grup investasi dari nol, memilih merahasiakan asal-usul saya. Ayah saya meninggal saat saya 25 tahun, mewariskan perusahaan dan kepercayaan. Sinta, katanya sebelum pergi, uang bisa membeli senyum, tapi hanya kesulitan yang menunjukkan hati seseorang. Ayah saya bukan orang yang tiba-tiba kaya. Beliau membangun semuanya dari sebuah kios kecil, sedikit demi sedikit, dengan tangannya sendiri. Beliau sering bercerita tentang masa mudanya, saat beliau dipandang rendah karena miskin, saat keluarga calon istrinya dulu menghinanya karena tidak punya apa-apa. Penghinaan itu, kata ayah, mengajarkan ayah satu hal, jangan pernah menilai orang dari pakaiannya. Karena orang yang hari ini kamu injak, bisa jadi orang yang besok memegang nasibmu. Maka saya menikahi Reza sebagai perempuan biasa. Saya bertemu dia di sebuah seminar, saat dia masih anak dari pengusaha menengah yang sederhana. Saya menyukainya, karena dia tampak tulus saat itu. Saya ingin tahu, apakah dia mencintai saya atau mencintai sesuatu yang lain. Maka, saya tidak pernah memberitahunya tentang warisan saya. Saya ingin dicintai sebagai Sinta, bukan sebagai pemilik grup investasi. Sekarang saya tahu jawabannya. Saya juga ingat,
Dana yang saya kirim ke perusahaan mertua 2 tahun lalu bukanlah sekedar investasi. Itu adalah ujian terakhir. Saya ingin memberi keluarga suami saya kesempatan untuk naik kelas dengan terhormat. Saya membayangkan, jika mereka menggunakan dana itu dengan bijak, suatu hari saya akan mengungkap jati diri saya dan kami akan menjadi keluarga yang sesungguhnya. Tetapi mereka memilih jalan lain dan dana yang dulu saya kirim sebagai jembatan justru menjadi cermin yang memperlihatkan keserakahan mereka. Saya tidak menangis. Saya menutup laptop dan menyiapkan langkah berikutnya. Keesokan paginya, ketegangan pertama datang lebih cepat dari rencana. Fania menemukan struk yang hilang. Dia tahu, 1 lembar tidak ada. Dia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. "Mbak, kamu ambil sesuatu dari belanjaanku kemarin." "Tidak ada yang saya ambil," jawab saya tenang. "Jangan bohong." Aku hitung struknya kurang 1. Mungkin terselip di tas. Bannya. Dia menatap saya curiga, lalu pergi. Tetapi sejak hari itu, dia mulai mengawasi saya. Dia menyuruh asisten rumah tangga harian memperhatikan kemana saya pergi. Dia bahkan memeriksa tas kerja saya saat saya mandi. Untungnya, semua bukti sudah saya simpan di tempat yang tidak akan pernah mereka sentuh. Di server firma saya, ketegangan kedua datang saat makan malam keluarga. Reza, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, bertanya tentang pekerjaan saya. "Sinta, kamu kerja di firma audit, kan?" "Firma mana?" Saya menyebut nama firma yang berbeda. Dia mengangguk, lega. Saya tahu kenapa dia bertanya. Mahacita sedang gelisah karena kabar akan ada audit dari investor. Investor itu rewel sekali. Gerutu Pak Gunawan. Sudah kasih uang, masih mau ikut campur. Dasar tidak tahu diri. Saya menunduk ke piring saya. Investor yang tidak tahu diri itu sedang duduk satu meja dengan mereka, menyuapkan nasi ke mulutnya sendiri. Yang tidak mereka tahu, mereka sudah mulai panik. Esoknya, Pak Reno bercerita di kantor bahwa pihak Mahacita diam-diam mencoba menyuap firma audit agar laporan diperhalus. Mereka mengirim utusan membawa amplop tebal. Mereka pikir semua orang bisa dibeli, kata Pak Reno sambil menggeleng. Saya tolak. Tapi hati-hati, Sinta. Orang yang merasa terpojok bisa berbahaya. Saya hanya tersenyum tipis. Pak Reno tidak tahu seberapa dekat bahaya itu dengan saya. Setiap malam, saya pulang ke rumah. Orang-orang yang sedang berusaha menutupi kejahatan yang sedang saya bongkar. Ketegangan ketiga datang dari Bu Hartati. Suatu sore, beliau memanggil saya dan menyodorkan setumpuk dokumen. "Sinta, tanda tangani ini. Surat persetujuan keluarga untuk pengalihan beberapa aset. Kamu istri Reza, jadi kamu juga harus tanda tangan." Saya membuka dokumen itu. Isinya adalah pengalihan kepemilikan rumah dan beberapa aset Reza ke nama Fania. Mereka sedang memindahkan harta, berjaga-jaga jika audit membongkar sesuatu. "Apa saya boleh membacanya dulu, Bu?" tanya saya. "Untuk apa dibaca? Kamu tinggal tanda tangan, atau kamu tidak percaya keluarga ini?" Mereka pikir saya buta dokumen. Mereka pikir menantu kampungan ini tidak akan mengerti isi surat hukum. "Baik, Bu, tapi izinkan saya membacanya malam ini. Besok saya kembalikan." Bu Hartati menarik napas kesal, tetapi mengizinkan. Malam itu, saya memfotokopi seluruh dokumen. Ini bukti tambahan. Niat memindahkan aset untuk menghindari tanggung jawab. Lalu saya mengembalikannya tanpa menandatangani. Dengan alasan ada satu kolom yang perlu diperbaiki notaris. Mereka percaya. Tetapi malam itu hampir berakhir buruk. Saat saya sedang memotret dokumen di kamar, pintu tiba-tiba terbuka. Reza berdiri di ambang pintu. "Kamu sedang apa?" tanyanya curiga. Jantung saya berdebar, tetapi wajah saya tetap tenang. Saya membalik ponsel dengan santai, membaca pesan dari kantor. "Ada lembur besok." Dia menatap saya sejenak, lalu mengangguk dan menutup pintu. Saya menarik napas panjang. 1 detik lebih lambat, dan semua rencana saya bisa runtuh. Sejak malam itu, saya semakin berhati-hati. Saya hanya bekerja dengan dokumen saat semua orang sudah tertidur lelap. Setiap hari,
jaring semakin rapat. Dan mereka tidak menyadarinya sama sekali. Tetapi ketegangan keempat hampir menghancurkan rencana saya. Dan kali ini bukan dari arah yang saya duga. Suatu sore, Bu Hartati berteriak histeris dari kamarnya. Hilang. Kalung berlianku hilang. Seisi rumah geger. Kalung berlian senilai ratusan juta itu lenyap dari kotak perhiasannya. Dan tanpa berpikir panjang, mata semua orang langsung tertuju pada saya. Pasti kamu yang ambil, tuding Bu Hartati. Siapa lagi yang tiap hari masuk kamar ini untuk bersih-bersih? Saya tidak mengambilnya. Bu, kata saya tenang. Bohong, geledah kamarnya, perintah beliau. Vania, dengan wajah yang terlalu bersemangat, langsung menuju kamar saya. Dan beberapa menit kemudian, dia keluar sambil mengangkat kalung itu tinggi-tinggi. Ini ada di dalam laci meja rias Mbak Sinta. Seluruh keluarga menatap saya dengan penuh kebencian. Reza menggeleng kecewa. Pak Gunawan mendesis. Sudah kuduga. Perempuan kampung memang tidak bisa dipercaya. Saya menatap kalung di tangan Vania, lalu menatap matanya. Dan saat itu, saya tahu dia yang meletakkannya di sana. Dia sengaja menjebak saya. Mungkin karena curiga. Mungkin untuk menyingkirkan saya sebelum sesuatu terbongkar. Vania, kata saya pelan. Kamu yakin kalung itu ada di laci saya? Jelas. Aku yang menemukannya sendiri. Saya mengangguk. Kalau begitu, mari kita periksa rekaman kamera. Wajah Vania langsung berubah. Beberapa bulan lalu, saya diam-diam memasang kamera kecil di kamar saya. Bukan untuk hal seperti ini, tetapi untuk melindungi diri. Karena saya sudah merasa mereka mengincar saya. Rekaman itu memperlihatkan dengan jelas Vania menyelinap masuk ke kamar saya siang itu, meletakkan kalung di laci, lalu keluar. Saya tidak menunjukkan rekaman itu hari itu. Saya hanya menyimpannya, karena saya tahu ada panggung yang lebih besar untuk membongkar semuanya. Saya hanya berkata, saya punya cara membuktikan saya tidak bersalah, tapi tidak sekarang. Tunggu saja saat yang tepat. Mereka mengira saya menggertak. Mereka tertawa. Bu Hartati bahkan menampar bahu saya sambil berkata, pencuri kok belaga punya bukti? Saya menelan semuanya. Karena saya tahu, setiap penghinaan hari ini akan menjadi beban yang mereka bayar berkali lipat nanti. Setiap hari, jaring semakin rapat dari dua arah. Mereka mengincar saya, dan saya mengincar mereka. Bedanya, hanya saya yang tahu siapa yang akan menang. Ketegangan kelima datang dari kecurigaan yang nyaris membongkar semuanya. Suatu malam, Vania mengikuti saya diam-diam saat saya keluar menemui Pak Reno di sebuah kafe. Dia melihat saya berbicara serius dengan seorang pria berjas, menyerahkan map tebal. Esoknya, dia menyindir di meja makan. Mbak Sinta semalam ketemu siapa di kafe? Mesra sekali kelihatannya. Reza langsung menatap saya tajam. Kamu ketemu siapa? Bu Hartati ikut menyambar. Astagfirullah, menantu macam apa? Malam-malam keluyuran dengan laki-laki lain. Sudah saya bilang, dia memang tidak benar. Mereka semua menatap saya, siap menghakimi. Inilah saat di mana perempuan lain mungkin akan panik, menangis, membela diri. Saya hanya meletakkan sendok. Dia atasan saya. Kami sedang membahas pekerjaan. Pekerjaan apa sampai malam-malam? Desak Reza. Audit. Jawab saya singkat. Sebuah perusahaan yang menyalahgunakan dana investor. Untuk sesaat, wajah Vania berubah. Hanya sepersekian detik. Tetapi saya menangkapnya. Dia takut. Audit perusahaan mana? Tanya Vania. Suaranya sedikit bergetar. Saya menatap matanya. Perusahaan yang sebentar lagi akan tahu siapa yang mencuri dari investornya. Ruangan hening. Lalu Bu Hartati tertawa mencemooh. Lihat, sok penting sekali. Auditor receh begitu saja bangga. Mereka tertawa. Mereka pikir saya hanya pegawai kecil yang sombong. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja tertawa di depan eksekusi mereka sendiri. Tetapi malam itu, Vania tidak bisa tidur. Saya tahu. Karena saya mendengar langkahnya mondar-mandir di luar kamar saya. Tengah malam, dia mengetuk pintu kamar saya dan masuk tanpa menunggu jawaban. Mbak, katanya, mencoba terdengar tenang. Audit yang kamu bilang tadi, itu perusahaan apa?
sih. Aku cuma penasaran. Kenapa kamu penasaran? Vanya, tanya saya balik. Kalau perusahaanmu bersih, kamu tidak perlu takut, kan? Wajahnya mengeras. Aku tidak takut. Aku cuma... Kamu ini siapa sih? Sebenarnya. Pembantu di rumah ini saja sok jadi auditor. Saya tersenyum. Kamu akan tahu siapa saya. Sebentar lagi, dia menatap saya lama. Lalu pergi sambil membanting pintu. Setelah itu, dia semakin gencar mengawasi saya. Tetapi semakin dia mengawasi, semakin dia kehilangan ketenangan. Dan semakin banyak kesalahan yang dia buat. Dia mulai memindahkan dana secara terburu-buru. Meninggalkan jejak yang justru memperkuat bukti saya. Orang yang panik selalu meninggalkan jejak. Dan Vania sedang panik. Ketegangan keenam adalah penghinaan yang paling dalam. Hari rapat pemegang saham semakin dekat. Bu Hartati ingin acara itu sempurna. Beliau memperlakukan saya seperti catering pribadi. Daftar menu berubah 5 kali. Saya memasak hingga jam 2 pagi 3 hari berturut-turut. Di hari terakhir persiapan, saya kelelahan dan tidak sengaja menjatuhkan satu nampan kue. Bu Hartati murka. Beliau menampar tangan saya keras. Bodoh. Kue itu untuk tamu penting. Kamu pikir ini gampang dibuat. Bukan tangan saya yang sakit, harga diri saya yang dipukul. Saya berdiri diam. Maaf, Bu, kata saya. Maaf. Cuma itu yang kamu bisa, semprotnya. Untung Reza menikahimu karena kasihan. Kalau tidak, mana mungkin perempuan kampung sepertimu masuk keluarga ini. Vania menambahkan dari sofa sambil tertawa. Sudah, Ma. Biarkan saja. Mbak Sinta kan memang lahirnya untuk jadi pembantu. Tinggal cari yang lebih becus setelah ini. Saya membersihkan pecahan kue dari lantai. Tangan saya tidak gemetar. Hati saya sudah lama dingin. Dalam hati saya berkata, 3 hari lagi. 3 hari lagi, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya lahir untuk memimpin dan siapa yang lahir untuk mencuri. Malam sebelum rapat, Reza masuk ke kamar dengan wajah serius. Sinta, besok rapat penting. Tolong jangan bikin malu. Kamu cukup di dapur saja. Urus konsumsi. Jangan muncul di ruang rapat. Saya menatapnya. Pria yang dulu saya pikir saya cintai. Pria yang 5 tahun mendiamkan saya, dihina di rumahnya sendiri. Kenapa kamu diam saja, Reza? Tanya saya pelan. Selama 5 tahun, kamu lihat ibumu menghina saya. Kenapa kamu tidak pernah membela? Dia menghela napas. Seolah pertanyaan saya merepotkan. Mereka, keluargaku. Sinta, kamu cuma, kamu istriku. Tapi kamu harus mengerti posisimu. Posisi saya. Begitulah dia melihat saya, sesuatu yang harus tahu posisinya. Saya mengerti sekarang, jawab saya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 5 tahun, saya tersenyum tulus. Karena besok, posisi kami semua akan ditentukan ulang. Hari rapat tiba. Pagi itu, saya bangun. Tetapi, saya tidak ke dapur. Saya mandi, mengenakan setelan terbaik saya, dan menata rambut. Saat Bu Hartati melihat saya keluar kamar dengan penampilan itu, beliau terkejut. Mau kemana kamu? Konsumsi tamu siapa yang urus? Hari ini, saya tidak memasak. Bu, jawab saya tenang. Apa? Kamu berani membantah di hari sepenting ini? Hari ini memang penting, Bu. Karena itu, saya harus hadir, bukan di dapur. Beliau hendak membentak lagi, tetapi saya sudah berjalan keluar. Rapat pemegang saham digelar di ruang rapat besar PT Mahacita, lantai teratas gedung mereka. 12 anggota dewan, beberapa investor kecil, dan perwakilan investor anonim yang dananya 120 miliar. Saya tiba lebih awal dan menunggu di ruang sebelah. Dari balik pintu, saya bisa mendengar suara Bu Hartati dan Vania yang baru tiba, mengeluh tentang saya. Dasar menantu tidak tahu diri. Hari sepenting ini malah kabur entah kemana, kata Bu Hartati. Biar saja, Ma. Setelah ini, kita cari cara mengusir dia, balas Vania. Saya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu.
orang yang sedang mereka rencanakan untuk diusir. Justru orang yang sebentar lagi akan menentukan nasib mereka semua. Pak Gunawan membuka rapat dengan percaya diri. Beliau memamerkan laporan yang dipoles rapi. Pertumbuhan, proyek. Masa depan cerah, semua bohong. Lalu moderator berkata, "Sekarang kita persilakan auditor independen yang ditugaskan oleh investor utama untuk menyampaikan temuannya." Pintu terbuka. Saya masuk. Wajah Pak Gunawan membeku. Bu Hartati, yang duduk sebagai tamu kehormatan, menjatuhkan cangkir tehnya. Fania berdiri setengah dari kursinya, dan Reza menatap saya seperti melihat hantu. "Sinta, apa-apaan ini? Kenapa kamu di sini?" Suara Reza bergetar. Saya berjalan tenang ke depan ruangan, meletakkan map tebal di meja, dan menyalakan proyektor. "Selamat pagi," kata saya kepada seluruh ruangan. "Nama saya Sinta Pranata, auditor independen yang ditugaskan memeriksa penggunaan dana investasi 120 miliar rupiah di perusahaan ini." "Tunggu," potong Pak Gunawan. Panik. Dia menantu saya. "Ini konflik kepentingan. Audit ini tidak sah." "Justru sebaliknya." "Pakistan," jawab saya. "Saya memang punya kepentingan, karena dana itu adalah milik saya." Ruangan terdiam total. Saya menekan tombol. Di layar muncul dokumen kepemilikan. Investor anonim yang selama 2 tahun ini Bapak sebut sebagai dewa penyelamat adalah saya. Melalui perusahaan investasi yang saya warisi dari mendiang ayah saya. Saya mengirim dana itu sebagai bentuk kepercayaan untuk membantu keluarga suami saya naik kelas dengan jujur. Wajah-wajah di hadapan saya berubah pucat satu persatu. Dan inilah yang Bapak dan keluarga lakukan dengan kepercayaan itu. Lanjut saya. Mengganti slide. Angka demi angka muncul. Tas 80 juta dengan kartu perusahaan, keanggotaan golf, klinik kecantikan. Lalu, yang paling mematikan, aliran puluhan miliar ke 3 perusahaan cangkang. Perusahaan-perusahaan fiktif ini, kata saya. Menunjuk layar. Didirikan untuk menyedot dana proyek. Pemilik manfaat sebenarnya adalah saudari Fania Mahacita. Ditandatangani oleh Bapak Gunawan sebagai pemberi kontrak. Dan dengan saudara Reza tercatat sebagai komisaris. "Itu fitnah," Fania menjerit. "Kamu mengarang semua itu." Saya menatapnya dingin. "Saya tidak mengarang, Fania. Ini rekening koran. Ini akta pendirian. Ini tanda tanganmu sendiri. Saya hanya membaca apa yang sudah kamu tulis." Pak Gunawan mencoba menyelamatkan diri. Beliau bangkit, menunjuk saya. "Ini semua salah paham. Audit ini cacat. Anak ini punya dendam pribadi pada keluarga kami. Dewan tidak boleh percaya satu pun," katanya. Saya menoleh kepada para anggota dewan. "Silakan periksa sendiri. Setiap dokumen di map ini adalah salinan resmi dari catatan bank dan notaris. Tidak ada satu pun yang saya buat. Jika ada satu saja yang palsu, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum." Salah seorang anggota dewan, seorang pria tua berkacamata, membuka map itu. Membaca beberapa halaman, lalu mengangkat wajahnya dengan ekspresi ngeri. Ini benar. Aliran dananya jelas sekali." Astaga. Satu persatu anggota dewan mulai berbisik. Wajah Pak Gunawan semakin pucat. Beliau tahu ruangan ini sudah tidak lagi berpihak padanya. Saya mengeluarkan 1 lembar lagi. "Dan ini, struk tas 80 juta yang kamu suruh saya rapikan minggu lalu. Dibayar dengan kartu perusahaan. Kamu memberikannya sendiri ke tangan saya." Fania menggeleng panik. Itu bukan bukti apa-apa. "Kalau begitu, mari kita bicara soal bukti lain," kata saya. Tenang, saya memutar sebuah rekaman di layar. Rekaman kamera kamar saya. Di sana, Fania terlihat jelas menyelinap masuk, meletakkan kalung berlian di laci meja rias saya, lalu keluar dengan tersenyum. "Minggu lalu, kalian menuduh saya mencuri kalung ibu," kata saya kepada seluruh ruangan. "Kalian menggeledah kamar saya, mempermalukan saya, bahkan menampar saya. Padahal saudari Fania sendiri yang menaruhnya di sana untuk menjebak saya." Wajah Bu Hartati memerah, lalu memucat. Fania jatuh terduduk di kursinya, tubuhnya gemetar. Bu Hartati bangkit, suaranya melengking. "Kamu
Beraninya kamu mempermalukan keluarga ini setelah semua yang kami berikan padamu. Saya menoleh kepada beliau dengan tenang. Yang ibu berikan pada saya selama 5 tahun. Ibu memberi saya hinaan, dapur, dan kata masih bisa dimakan. Sementara saya, yang ibu sebut perempuan kampung, justru yang membiayai mantel-mantel di lemari ibu. Bohong. Kamu pembantu, kamu bukan siapa-siapa. Saya memang memilih menjadi bukan siapa-siapa di rumah ibu, jawab saya. Karena saya ingin tahu, siapa ibu sebenarnya. Ketika ibu pikir, saya tidak punya apa-apa. Dan sekarang, saya tahu. Beraninya kamu, desis Bu Hartati. Anak petani dari kampung, ibumu pasti tidak mengajarimu sopan santun. Saya berhenti. Dari semua hinaan, ini yang paling sering beliau lemparkan. Tentang kampung, tentang orang tua saya. Bu, kata saya. Suara saya menjadi sangat dingin. Ayah saya, yang ibu hina sebagai orang kampung, adalah orang yang membangun grup investasi yang dananya ibu pakai untuk membeli setiap tas dan mantel di lemari ibu. Ibu menghina tangan yang memberi ibu makan selama 2 tahun ini. Itulah yang sopan santun keluarga terpandang ajarkan. Rupanya, Bu Hartati membuka mulut. Tetapi, tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, beliau kehabisan kata-kata. Reza akhirnya bersuara, gemetar. Sinta, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu istriku, apa yang menjadi milikmu, menjadi milik kita juga, kan? Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya, saya merasa kasihan padanya. Reza, kamu menyebut saya istrimu baru ketika kamu tahu saya punya 120 miliar selama 5 tahun. Kamu hanya menyebut saya, kamu harus tahu posisimu. Sekarang saya tahu posisi saya. Dan posisi saya bukan di sini. Saya berbalik ke seluruh dewan direksi. Sebagai pemegang dana investasi utama, saya menggunakan hak saya. Pertama, saya menarik kembali seluruh sisa dana investasi yang belum diselewengkan. Kedua, saya menyerahkan seluruh temuan audit ini kepada pihak berwenang. Karena penggelapan dana melalui perusahaan fiktif adalah tindak pidana. Ketiga, saya membatalkan seluruh perjanjian dengan PT Mahacita Konstruksi. Efektif hari ini. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Pak Gunawan. Saya bisa. Pakistan, dan saya sudah melakukannya. Surat resminya sudah ada di tangan kuasa hukum saya sejak tadi pagi. Saya menutup map saya tanpa dana investasi dan dengan kasus pidana yang menanti. Saya rasa perusahaan ini tidak akan bertahan lama. Tetapi itu bukan lagi urusan saya. Saya berjalan menuju pintu. Di belakang saya, ruangan meledak dalam kepanikan. Fania menangis. Bu Hartati berteriak. Pak Gunawan terduduk lemas. Reza memanggil nama saya berkali-kali. Tetapi saya tidak menoleh. Di koridor luar, Bu Hartati mengejar saya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Beliau memohon. Sinta, nak, tolong. Pikirkan lagi. Kita ini keluarga. Ibu? Ibu hilaf. Tolong jangan hancurkan kami. Saya berhenti dan menatapnya. Wajah yang dulu begitu angkuh, kini memelas. Bu, 5 tahun lalu, saat saya datang ke rumah ini sebagai menantu, saya juga memohon agar diterima sebagai keluarga. Ibu tidak pernah mendengarkan. Sekarang saya hanya melakukan apa yang sudah ibu ajarkan pada saya. Memperlakukan orang sesuai apa yang pantas mereka terima. Tapi Fania bisa masuk penjara, jerit beliau. Fania mencuri puluhan miliar dan menjebak saya dengan tuduhan palsu. Apa yang dia terima adalah keadilan, bukan kekejaman saya. Reza menyusul. Napasnya tersengal. Sinta, kumohon. Aku mencintaimu. Aku akan berubah. Kita bisa mulai lagi. Saya menatapnya dengan tenang. Reza, kapan terakhir kali kamu mengatakan mencintai saya? Sebelum hari ini, atau setelah kamu tahu saya punya 120 miliar? Dia terdiam. Dan keterdiaman itu adalah jawaban yang paling jujur yang pernah dia berikan. Itulah masalahnya, kata saya. Kamu tidak mencintai saya. Kamu baru saja jatuh cinta pada angka di rekening saya. Selamat tinggal, Reza.
Saya berbalik dan masuk ke lift. Saat pintu lift menutup perlahan, saya melihat mereka semua berdiri di koridor. 3 generasi keluarga yang dulu begitu angkuh, kini hancur. Bukan karena saya menghancurkan mereka, tetapi karena mereka menghancurkan diri sendiri dengan keserakahan yang mereka pupuk dengan tangan mereka sendiri. Pintu lift tertutup, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bernapas lega. 3 bulan kemudian, PT Mahacita Konstruksi dinyatakan pilot. Aset disita untuk menutup utang dan proses hukum. Pak Gunawan, yang dulu membusungkan dada di setiap rapat, kini harus bolak-balik ke kantor polisi dan pengadilan. Wajahnya yang dulu angkuh, berubah tua dalam hitungan minggu. Setelan jasnya yang mahal, tergantung di lemari. Tidak pernah lagi dipakai, karena tidak ada lagi klien yang ingin ditemui. Fania menghadapi tuntutan pidana paling berat. Dialah otak penggelapan melalui perusahaan fiktif. Apartemen di Kemang yang dibelinya dengan uang curian disita. Klinik kecantikan yang dulu menjadi rumah keduanya tidak lagi ia kunjungi karena namanya sudah tercoreng di mana-mana. Suaminya yang menikahinya karena mengira keluarga Mahacita kaya raya, mengajukan cerai. Begitu skandal terbongkar, Bu Hartati harus melepas apartemen menteng dan kembali ke rumah kontrakan kecil di pinggiran. Mantel-mantelnya, tas-tasnya, cincin-cincinnya, semua terjual satu persatu untuk biaya pengacara dan menutup sebagian kerugian. Perempuan yang dulu menjadi pelanggan VIP butik kelas atas itu, kini menawar harga sayur di pasar. Saya dengar beliau sering termenung di teras kontrakannya, memikirkan kemana semua kemewahan itu pergi. Reza mengajukan permohonan bertemu saya berkali-kali. Dia mengirim pesan panjang, kadang memohon, kadang menyalahkan saya. Kamu istriku, kenapa tega menghancurkan keluargaku? Tulisnya. Saya tidak pernah membalas, karena pertanyaan yang benar bukan kenapa saya menghancurkan keluarganya, tetapi kenapa selama 5 tahun dia membiarkan keluarganya menghancurkan saya. Surat perceraian saya tanda tangani tanpa ragu. Dia tidak mendapat apapun karena memang tidak pernah ada yang menjadi miliknya. Harta yang dia kira milik keluarganya sejak awal adalah milik saya. Saya tidak merasa puas. Saya juga tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega. Seperti orang yang akhirnya meletakkan beban yang terlalu lama dipikul. Pagi ini, saya duduk di kantor saya sendiri, di lantai teratas gedung perusahaan investasi yang saya pimpin. Pemandangan Jakarta terbentang luas di balik kaca, sama seperti pemandangan yang dulu saya tatap sambil mencuci piring. Tetapi sekarang, saya menatapnya sebagai pemiliknya. Asisten saya masuk membawa secangkir teh. Bu Sinta, rapat dewan pukul 10 sudah siap. Terima kasih, jawab saya. Tersenyum. Saya mengangkat cangkir teh hangat itu. 5 tahun lalu, saya bangun subuh untuk memasak 10 lauk, menahan makian, dan tersenyum meski dihina. Hari itu, saya pikir kesabaran adalah kelemahan. Sekarang saya tahu, kesabaran adalah cara saya melihat kebenaran dengan jelas. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan. Dan jangan pernah memperlakukan orang yang tampak lemah dengan semena-mena. Karena kamu tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang sedang berdiri di hadapanmu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang setiap hari menahan hinaan di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Bertahan bukan karena lemah, tetapi karena mereka masih berharap akan dicintai. Ada juga banyak suami seperti Reza yang diam saat istrinya disakiti, lalu berpura-pura mencintai ketika ada yang bisa diambil. Ada pula para mertua yang lupa bahwa cara mereka memperlakukan menantu hari ini akan kembali kepada mereka di hari yang tidak mereka duga. Mereka pikir kekuasaan dan uang akan selamanya di tangan mereka, padahal roda kehidupan selalu berputar, dan orang yang hari ini di atas bisa esok berada di bawah. Luka batin tidak selalu sembuh dengan kata maaf, tetapi keberanian untuk berdiri dan memilih hidup yang benar itu selalu mungkin. Saya tidak membalas mereka dengan kebencian. Saya hanya berhenti membiarkan diri saya dihancurkan dan membiarkan kebenaran berbicara dengan sendirinya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bertahan, untuk pergi,
atau untuk akhirnya berdiri membela diri sendiri. Yang terpenting bukan seberapa lama kita disakiti, tetapi keberanian kita untuk berkata cukup. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian di posisi Sinta, apakah kalian akan diam selama 5 tahun atau berbicara lebih cepat? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.